suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu kepada ayah. Maka saya akan duduk di kursi itu, menghadapi buku-buku yang tak seru itu sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk melihat saya masih membaca atau memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam sampai saya tidur. Pintu ini tidak boleh saya kunci sebelum waktu tidur tiba. Itu peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 10:15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan datang ke kamar ini untuk berpatroli pastinya. Dan itu artinya saya harus ada di bangku itu membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya untuk bercerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya dan upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri saya dengan berbagai nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan, kata-kata pepatah, pantun, yel-yel, penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya dalam membaca buku. Kalaupun berhasil, ya paling hanya bertahan sekitar 10 atau 15 menit saja, lalu menguap begitu saja. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan serenyah kata-kata Mario Teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini, di sorot mata saya, di getar suara saya, di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini nyata, ini real. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang menderita, sedang dipuli sepi dan dikepung sedih. Sekarang saya bertanya, siapa di antara hadirin yang mau dan mampu bertahan atau berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa merasa teraniaya oleh rasa hampa? Tidak ada kan yang mampu? Begitu juga dengan saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri saya. Bahkan hidup saya, bahkan dia menjadi teman saya dalam kala semua orang semua orang tak punya waktu luang atau malas melayani kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu setia di sisi kita tanpa keluhan sedikit pun. Kita ingin tamasya, dia selalu bersedia. Ia bahkan telah menyimpan nama kita dan segala memori kita di dalam dirinya. Begitupun juga dengan kita yang telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan
belajar, menulis, membaca. Saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. A, R, R, A, Y, A, M. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Setiap menemani dan melayani kita, tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar pula kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi bergantian memimpin. Bisa semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak melantur. Ya maklumlah, orang kalau lagi terkam sepi dan rindu, suka melaju mana-mana pikirannya. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas kan bahwa saya menderita? Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi saya tahu ayah dan ibu saya bertujuan baik. Dia ingin saya punya prestasi yang gemilang dan juga maju dalam bidang studi. Karena itu mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain seluruh diri saya, bahkan sebelum ada peraturan seperti itu, saya terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya atau persis di sisinya saya. Tak mudah bagi saya melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang kalau saya tak kuasa menanggung padanya, saya ambil casingnya, saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang saya terkena pula di saat-saat dramatis kami, ketika ia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Bertamasya dengannya kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simple, lebih cepat, dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Ia memberitahu kita apa saja dengan cepat dan lengkap tanpa kita perlu mengerahkan tenaga. Bahkan kini dia memiliki banyak sarana yang bisa saya banyak sarana yang bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku itu untuk menata masa depan? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil tidak terlalu bergantung padanya, selain untuk hal-hal yang penting saja. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu saya pada suatu malam, duduk asyik dan begitu intim dengan handphone masing-masing, saya menjadi merasa dikhianati. Sejak saat itu kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini ada di dalam kepala saya, dia jadi seperti denyut dalam diri saya. Tentu saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Arayan, ada apa nak? Betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuhkan, tapi inilah yang harus kulakukan untuk
mendapatkan kelahiranku kembali.